Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Agung Pratama, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Erlinawati MPD dan pendamping praktik Ibu Fauji Sri Astuti MPD. Nah, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.2. Nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Nilai utama yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak adalah berpihak pada murid. Hal ini karena tujuan utama guru penggerak adalah menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya, reflektif. Guru penggerak dituntut untuk mampu merefleksikan dan memaknai segala pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Mandiri. Mandiri artinya mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Yang keempat, kolaboratif. Membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah mencapai kepentingan bersama dalam pendidikan. Yang terakhir, inovatif. Sikap inovatif sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru penggerak diharapkan menerapkan nilai ini saat menangani situasi atau masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Berpihak pada murid, yaitu melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang akan dipelajari dan menggunakan informasi dari asesmen untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar, minat, kesiapan, dan tingkat kemampuan siswa, membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi setiap siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar serta menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan menghormati keberagaman, sehingga semua siswa merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga yaitu memerdekakan murid dalam memilih. Memerdekakan murid dalam memilih merujuk pada pemberian kebebasan kepada siswa untuk membuat pilihan dalam proses pembelajaran mereka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi belajar siswa. Nah, contohnya seperti memilih mata pelajaran pilihan atau intrakurikuler seperti mata pelajaran pilihan seni atau prakarya, dan untuk kelas 11 yaitu mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan karir mereka ke depan setelah tamat dari sekolah. Misalkan kalau IPA yaitu memilih biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau co-kurikuler dengan memilih tema, kemudian menyesuaikan dengan dimensi serta elemen dan subelemen yang akan atau ingin dikuatkan oleh murid. Berikutnya yang ketiga yaitu memilih kegiatan sesuai bakat minat potensi murid, ekstrakurikuler. Membuka banyak ekstrakurikuler untuk mendukung bakat minat serta potensi peserta didik. Misalkan seperti pramuka, olahraga voli, futsal, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid selama ini memang sudah saya lakukan, tetapi tidak konsisten. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran dan tidak lagi pembelajaran itu berpusat pada guru. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan
dan yang ingin juga saya lakukan, seperti melaksanakan asesmen pembelajaran dengan menggunakan akupintar.id. Ada di sini tes gaya belajar, tes kepribadian, tes bakat minat kemampuan, tes penjurusan. Ini merupakan bagian dari teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan zaman sekarang. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada murid. Nah, menggunakan ragam media pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian menjadi fasilitator pembelajaran juga, menciptakan pembelajaran aktif dengan pembelajaran berdiskusi, kelompok, dan berpusat pada murid. Merdeka dalam memilih. Murid dibebaskan untuk memilih ekstrakurikuler pilihan seperti pramuka, tari, nasyid, dan lain sebagainya. Artinya membuka sebanyak-banyaknya ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa untuk meningkatkan bakat, minat, serta potensi yang ada pada dirinya. Reflektif. Yang pertama yaitu kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan introspeksi diri dalam setiap akhir sesi pembelajaran dengan memberikan umpan balik. Itu mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran dan bahan ajar yang telah dilaksanakan pada proses mengajar guna meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu melaksanakan observasi kelas. Walaupun ini adalah tuntutan, tetapi ini juga bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam memberikan umpan balik konstruktif kepada guru lain untuk meningkatkan teknik dan strategi pengajaran. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat. Diskusi dengan rekan sejawat tentang tantangan dan keberhasilan dalam belajar atau melihat pengalaman kembali. Berikut dokumentasi yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan introspeksi diri dalam setiap akhir sesi pembelajaran atau umpan balik. Misalnya saya bertanya kepada murid, apakah masih ada yang belum paham atau bagaimana dengan proses belajar mengajar pada hari ini, apa kekurangan, apa yang didapat, dan nanti akan menarik sebuah kesimpulan. Yang kedua, observasi kelas. Nah, observasi kelas ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru, atau bisa juga dilakukan oleh guru dengan guru. Untuk tentunya selain melengkapi tuntutan sebagai seorang guru di e-kinerja, observasi kelas juga tentunya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat. Kolaborasi ini penting karena pasti di dalam proses belajar mengajar ada tantangan. Nah, maka itu kita saling bertukar pikiran tentang proses belajar mengajar yang sama-sama pernah kita lakukan. Berikutnya yaitu mandiri. Sikap mandiri ini penting karena akan membuat guru lebih fleksibel, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta perubahan dalam dunia pendidikan. Yang akan saya lakukan yaitu pengembangan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Secara aktif mencari peluang untuk pengembangan profesional melalui pelatihan, workshop, dan seminar. Kedua yaitu inovasi dalam metode mengajar. Nah, mencoba metode-metode baru dalam pengajaran tanpa takut untuk mencoba hal baru. Guru yang mandiri akan terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu inisiatif dalam program sekolah. Misalnya mengambil peran aktif dalam program sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler atau program peningkatan kualitas pendidikan lainnya. Menginisiasi dan mengelola kegiatan atau program yang mendukung pengembangan siswa. Sini saya ada dokumentasi terhadap kegiatan yang pernah saya lakukan dan akan saya lakukan. Yang pertama, pengembangan profesionalisme sebagai seorang pendidik, yang mengikuti kegiatan seminar, webinar, workshop, dan lain-lain.
Inovasi dalam metode mengajar itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan teknologi artificial intelligence untuk menyiapkan bahan ajar, menyiapkan perencanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Inisiatif dalam program sekolah yaitu misalnya aktif dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di sekolah, in-house training yang dilaksanakan di sekolah untuk mendukung program kegiatan sekolah kolaboratif. Pertama yaitu kegiatannya adalah MGMP, berkolaborasi dengan rekan kerja untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan membahas dan memutuskan strategi pengajaran serta materi yang akan digunakan. Berikutnya, Kombel atau komunitas belajar. Guru dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan rekan-rekan, memperkaya kemampuan dan wawasan masing-masing. Guru dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta mengadopsi alat dan aplikasi baru yang dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Ketiga, kolaboratif yaitu tim project. Bersama tim merancang proyek atau kegiatan yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok, membimbing siswa dalam proses kerjasama dan memastikan semua anggota berkontribusi untuk mencetak siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikutnya yaitu pembinaan ekstrakurikuler. Bersama-sama menyusun jadwal kegiatan mingguan atau bulanan, memastikan semua kegiatan terkoordinasi dengan baik. Masing-masing pembina memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan seperti logistik, materi pelatihan, dan pengawasan, serta berbagi pengalaman dan pembelajaran dari setiap kegiatan untuk meningkatkan kualitas program selanjutnya. Berikut adalah kegiatan kolaboratif yang akan dilaksanakan dan yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu MGMP dan PGRI. Aktif membangun komunikasi musyawarah di dalam forum MGMP dan tentunya forum PGRI di wilayah sekitar. Kalau saya di Kecamatan Balai Jaya, Ranting Kencana. Tim project bekerja sama dengan rekan-rekan guru lainnya, merancang kegiatan, memilih dimensi, tema, sub-elemen, dan lain sebagainya untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kombel yaitu sebagai penggerak komunitas belajar, tentunya diharapkan rekan-rekan lainnya bisa aktif dalam komunitas belajar, karena komunitas belajar di Satuan Pendidikan ini adalah tempat para guru-guru saling sharing tentang praktik baik yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Berikutnya, pembina ekstrakurikuler. Saya sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka aktif di SMA 5 tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kami bersama-sama dengan pembina putra, pembina putri mendidik adik-adik untuk menciptakan karakter yang baik. Terakhir yaitu inovatif. Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti perangkat pembelajaran, menyusun, merancang kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Video pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran untuk menambah referensi materi pada proses belajar mengajar di dalam kelas. Berikutnya, pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Saling berbagi informasi tentang pemanfaatan AI untuk mempermudah guru dalam menyiapkan rencana pembelajaran. Berikut dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, yaitu membuat media ajar dan video pembelajaran. Sini saya mempunyai channel YouTube juga yang bernama Yogi Agung Pratama. Berikutnya, pemanfaatan AI. Ini biasa saya gunakan, yaitu ada ChatGPT, Magic School digunakan untuk membuat modul ajar, KKTP, dan lain sebagainya. Kemudian, pemanfaatan Canva untuk merancang media ajar yang menarik dan tidak membosankan bagi murid.
Demikianlah presentasi saya Yogi Agung Pratama untuk modul 1.2 demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.